Nah, hadis yang ketiga adalah hadis yang masyhur, hadis Umar radhiyallahu an. Ini hadis ini sering disebut, ada di dalam banyak ceramah kita dengar, yaitu salatul jamaah tafdulu salatul fadzi bi 27 darajah. Sesungguhnya salat jamaah lebih afdal melebihi salat sendiri 27. Itu dalil, 3 dalil itu. Nah, ini menunjukkan kalau perkara afdal dan tidak afdal, ba'ala mengecekkan fardu ain wajib. Berarti itu adalah fardu kifayah. Sebagian mengerajuan dan lain gugur. Itu baru pendapat pertama. Apa itu sebenarnya salat jamaah itu? Ketika kita berkata salatul jamaah atau salat berjamaah, tentu di situ ada 2 kata. Yang pertama salat, itu sudah kita bahas. Yang kedua al-jamaah. Kata jamaah tutlaqu ala adad minan nas ma'khudatu min ma'na al-ijtima'i. Kata jamaah itu dipergunakan untuk menyebut sejumlah orang. Berasal dari kata jamak. Kalau dalam bahasa Arab, jamak itu salasa fa aksar, 3 atau lebih. Itu dalam bahasa Arab. Kalau 2 disebut dengan musanna. Kalau dari sisi kebahasaan. Tetapi kalau kita bawakan kepada jamaah dalam makna urf, dalam makna tradisi, dikatakan itu ada di minan nas, terambil dari kata ijtima'. Ijtima' itu berhimpun, berkumpul. Nah, karena itu kalau diambil dari kata ijtima', bukan jamak dalam makna bahasa. Kalau jamak dalam makna bahasa 3. Makanya di dalam bahasa Arab ada kalimat tunggal, mufrad. Ada kalimat 2, musanna. Ada kalimat jamak, 3 atau lebih. Tetapi jamaah bukan dari sini langsung pengambilannya, tapi dari ijtima'. Ijtima' itu apa? Pertemuan dan perkumpulan. Karena itu kata jamaah yang terambil dari akar ijtima' tadi cukup kalau yang bertemu itu 2 orang, itu sudah berijtima' namanya. Nah, karena itulah makanya jamaah itu aqal, minimal adalah 2, imaman wa ma'muman. Imam dan makmum. Jadi ketika kita berbicara tentang solat berjamaah, berarti adalah solat yang dilakukan oleh 2 orang minimal, yaitu imam dan makmum. Nah, kenapa itu disebut dengan salatul jamaah, salat berjamaah? Lijtima'il musallina fil fi'il. Itu satu ya alasan. Kemudian dinamakan salat berjamaah karena apa? Karena ada kesepakatan orang salat di dalam apa? Di dalam perbuatan, baik di tempat yang satu maupun di waktu yang sama. Itu yang dikatakan jamaah. Jadi kalau ada berjamaah seorang saji, seorang di rumah, itu tidak berjamaah namanya. Nah, jadi kalau ada yang bertanya, jamaah itu dalam bahasa Arab kan 3, Buya. Banang kok imam makmum kan tak sampai 3, bahasa sebut jamaah. Karena kata salatul jamaah atau salat berjamaah sebenarnya akarnya lebih dekat. Betul ada akarnya kepada jamak, yaitu 3 atau lebih, tetapi dia terhubung alasannya karena ada ijtima'. Ijtima' itu apa? Pertemuan atau perkumpulan. Apabila 2 orang sudah bertemu, jelas itu terjadi ijtima'. Ijtama'a fulanun bi fulanin. Jadi kata ijtima'. Itu yang pertama. Yang kedua, disebabkan ada kesepakatan dalam melakukan suatu amalan, baik geraknya maupun tempatnya dan waktunya. Nah, dari sini saja sudah harus difahami. Jadi antara imam dengan makmum itu sama geraknya, sama tempatnya, satu tempat dan sama waktunya. Jadi kalau ada orang, imamnya lah salam, assalamualaikum warahmatullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyo asyik je le nyo baca doanya surang. Itulah lupanya berjamaah tu. Kan ada karena dapat kaji petang kok bahwa waktu yang afdal di dalam solat tu ada dua berdoa tu. Yang pertama ketika sujud. Nah. Kata suruh tu kan? Nah. Inna aqrabal ma bainal abdi min rabbih, yang paling dekat hubungan antara hamba dengan Tuhannya, wa huwa sajid, ketika dia sujud. Nah, imamnya lah takbir Allahu akbar, lalu duduknya berdoa aja lagi. Nah, itu ndak mengarati berjamaah, tahu je ilmu solat tapi alun sampai kajinya ke solat berjamaah lah itu. Artinya solat surang ketika itu. Gitu juga. Yang kedua tempatnya apa? Karena Nabi SAW setelah tasyahud memerintahkan kita untuk berselindung dari 4. Kemudian waliyatakhayyar, pilih-pilihlah doa yang mana yang disukai oleh seseorang. Nyoba doanya dari imam lah salam, imam lah tagaknya doa aja lagi. Itu tak berjamaah namanya itu. Jadi berjamaah itu karena ada ijtima, ada kesepakatan di dalam gerak ibadah, ada kesepakatan dalam tempat pelaksanaan, ada kesepakatan dalam waktu pelaksanaan. Nah, dari situlah akar kata jamaah di dalam salat itu. Jadi jangan dikatakan bahwa ini hanya asal dinamai, tidak. Nama itu menunjukkan makna. Ketika disebut solat berjamaah, beri solat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih karena mereka berhimpun di satu tempat dalam satu waktu dan dalam gerak yang sama. Nah, itulah yang ditegaskan oleh Nabi, innama ju'ilal imam li'utamma bihi. Dijadikan ada imam itu untuk dituruti, bukan untuk ditandingi. Nah, kalau kita berbicara hikmah salat berjamaah, kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat berjamaah itu? Apa hikmah dari salat berjamaah tersebut? Itu yang sering dipertanyakan. Salat berjamaah sebenarnya adalah di antara bahagian yang diperintahkan umat Islam untuk melakukan suatu ibadah bersama-sama. Haji juga berhimpun bersama. Nah, syariat ketika menyuruh umat berhimpun, berkumpul, yajtami'u, mereka berkumpul di suatu tempat, tentu tujuan utamanya adalah liyatawasalu, agar mereka saling berhubungan satu sama lain, agar mereka yata'arafu, saling mengenal, agar mereka yatasyawaru, saling bermusyawarah satu sama lain, fi umurihim, dalam berbagai perkara mereka. Artinya salat berjamaah itu salah satu hikmahnya adalah mengokohkan kesatuan umat. Mengokohkan apa? Kesatuan umat. Umat ini mesti bersatu. Tapi bersatu yang terbaik itu adalah tempat yang terbaik dan terindah. Dengan acara yang teragung. Itu persatuan yang hebat. Kini bukan tak ada persatuan, banyak. Jadilah ibu-ibu dari pakan ke pakan habis di arisannya. Kumpul siko, kumpul situ. Galak siko, galak situ. Nampaknya kan apa-apa dia. Nah, wang arisan niko berkumpul banyak. Carilah apa saja kini ada reuninya. Mulai dari perguruan tinggi, tidak lama lagi taman kanak-kanak ada lah. Reuni TK-nya seorang-seorang. Nah. Tapi tahu tak bapak dan ibu-ibu, mana tempat yang betul-betul berkah, pertemuan yang betul-betul diberkahi oleh Allah,
Dan untuk itulah syariat berjamaah ini diletakkan oleh syarak, yaitu perhimpunan atau berkumpulnya orang di tempat terbaik. Mana tempat terbaik di muka bumi? Kenapa ada ibu hadisnya? Khairu biqa'. Sebaik-baik bongkahan tanah di muka bumi ini adalah buyutullah. Rumah-rumah Allah. Dengan suasana batin yang betul-betul dekat kepada Allah setelah berwudu. Ya. Dengan hati yang menghadap ikhlas dan menyamakan gerak dalam gerakan yang terbaik dari seluruh gerak manusia. Jadi apapun gari awak yang terbaik dari gerakan kehidupan kita kan adonan berajaiko, adonan senam, adonan niko. Tidak ada yang terbaik selain gerak yang dilakukan di dalam solat. Karena dengan gerak itu kita menunjukkan kehambaan kita. Nah, coba bayangkan berkumpul di tempat terbaik dalam kegiatan ibadah yang terbaik, dalam waktu-waktu yang terbaik mustajab, dalam suatu gerakan-gerakan yang terbaik dengan perkataan-perkataan yang terindah. Jadi kalau orang mau berbicara tentang manakah ijtima'ul ummah, bersatunya umat, berhimpunnya umat yang terbaik ketika mereka bersama-sama menunaikan solat berjamaah. Itu yang terbaik. Nah, dari rutinitas seperti itulah umat ini diberikan pelajaran. Sebab Islam itu memberikan pelajaran tidak hanya dengan narasi dan ceramah seperti ini. Awak anggap pelajaran ketika ceramah madadiko saja. Nabi dulu tak ada jadwal ceramah dari ibu serupa mbok kini. Tu Selasa ngaji zikir. Nabi tak ada pengumuman masyarakat Madinah pengajian Selasa tibola, tak ada. Tidak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik sahabat. Beliau kalau berceramah ketika hajat, ketika perlu, kalau ada sesuatu yang beliau lihat tak patut, beliau sampaikan. Kalau ada tindakan yang salah, beliau peringatkan. Jadi tidak menunggu waktu. Lihat, pernah Qabisah bin Makharik datang kepada Nabi. Dia mendamaikan orang. Untuk mendamaikan dua orang yang bertengkar, dia memikul tanggungjawab. Harus menyelesaikan kewajiban harta. Ada orang bercakap, mungkin memperabaikan atau bertengkar tentang suatu kewajiban harta, kau utanglah berbagai macam. Nah kata Qabisah lah tu, jangan tangka aja kalian. Biarlah ambo yang menyelesaikan, ambo yang menanggung, ambo yang menjamin. Akhirnya datang dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qabisah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inni tahammaltu humalah. Saya memikul beban untuk melunasi apa? Nah, bisakah engkau tolong saya? Kata Nabi, ijlis. Rupanya di Nabi tidak ada waktu itu harta yang ada di tangan beliau, tapi Nabi katakan duduklah. Kalau seandainya datang nanti sedekah atau zakat, nanti saya akan berikan untuk engkau, untuk menjalankan, untuk menunaikan tugas amanah yang engkau pikul. Nah, ketika sedang menunggu itu, aku kesempatan tuh mengingatkan Qabisah, ya Qabisah, innal mas'alata la tahillu, sesungguhnya meminta kau tidak halal melainkan untuk salah satu dari 3 orang saja. Nah, kini kau nandak jalan kini di tengah umat Islam. Celiklah, inyo ke manjek pinang, orang yang ambilnya. Jalanan diampangnya. Awak akan buat masjid, dorong letak tengah jalan. Apa memang sampai minta-minta jalan tu? Tapi laijo kaji dibaca. Iman itu lebih 70 cabangnya.
Nampal yang ateh kalimat tauhid. Kan begitu? Al-iman, iman itu lebih dari bid'un wa sab'una, lebih dari 70 syu'bah cabangnya. Ranting-ranting. Nampal yang pucuknya apa? A'laha la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling bawah apa? Imatatul adha 'anit tariq. Menyingkirkan, awak cok menterjemahkan, mencampakkan duri dari tengah jalan. Nak jan terganggu orang lalu. Awak jan duri campak dorong bantang ke tengah jalan. Apa ngurus musaji merasa aman saja kok. Oh, demi kepentingan umat. Iyo, tetapi Nabi lah memberikan aturan jalanan, bukan sampai minta-minta. Nah, itu makanya jadi pengurus musaji itu tak jual selero saja, jual ilmu. Sebab kalau begitu cara mengelola, kita memberikan pelajaran buruk kepada umat. Celilah anak-anak muda kini tirunya wah. Ke 17 Agustus. Sepanjang jalan tu lomba 17 Agustus Panjat Pinang. Ndak dia gigi orang tokonya tu orang ada sebagian. Situ kah tempatnya? Tidak, tidak di situ. Seharusnya pemerintah sudah harus bersikap tegas dalam hal ini. Dan MUI telah mengeluarkan hasil mudzakarahnya bahwa meminta-minta di jalanan itu hukumnya haram. Tidak boleh. Cuma pengurus masjid tak mau patuh ke tu, dari situ infaknya. Dan nampal yang rumit kini go, mudah-mudahan ini tidak benar ya. Kabarnya adalah persennya bagian tagak dari pagi sampai petang tu. Kabarnya begitu. Nah kalau seperti itu, berarti meminta-minta sudah jadi profesi jadinya. Masa ia pengurus masjid memfasilitasi perbuatan yang diharamkan oleh syarak? Bertanggung jawab itu pengurus masjid kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembalilah ke hadis Qabisah tadi. Jadi ini Nabi memberikan petunjuk ketika dibutuhkan. Ya Qabisah, innal mas'alata la tahil. Meminta-minta itu tidak halal kecuali untuk salah satu dari yang tiga ini. Yang pertama, rajulun, ada seseorang ijtahad amwalahu, ditimpa hartanya oleh apa? Oleh bencana. Habis hartanya, kebakarankah, banjirkah, tertimpa gelodo berbagai macam. Nah, sehingga itad amwalah, menghabisi hartanya, tidak ada oleh kenyapuan, maka halal bagi dia untuk meminta, tapi dalam batas. Bukan menjadikan itu profesinya, tidak, haram hukum menjadi profesi, tapi dia boleh meminta untuk apa? Qiwama aishihi, untuk menopang hidupnya, untuknya bekerja balik. Kalaulah dapat dia itu, berhenti, tidak dilanjutkan yang meminta. Yang kedua apa? Rajulun tahammala humalatan, seseorang memikul tanggungjawab pribadinya, seperti Qabisah tadi, mempadamaikan orang. Ada hutang dan dipetikaikan, kecil dan surang lu bayi, kecil dan nikol ada bayi. Akhirnya bisa putus ikatan persaudaraan, bermusuhan satu sama lain. Datang orang ketiga, dah usahlah dipetangkan itu. Kalau you alun terus bayi, ambo bayi, dan awak ialah you sudahlah selesai. Kini belok-elok sajalah. Biar ambo yang pikul. Nah, itu humalah namanya. Tanggung jawab dipikul. Itu boleh. Tapi untuk apa? Untuk membayar itu saja. Jangan dulu bonusnya. Boleh meminta. Yang ketiga apa? Rajulun asabahu faqah, seseorang yang ditimpa oleh kemelaratan hidup. Wa yashhadu, dan bersaksi salas, 3 orang min dzawil hija, 3 orang yang mengerti, yang bisa
dipegang omongannya, alasannya, bahwa rajulun orang itu mengalah susah benar. Nah, ketika itu orang yang susah tadi dalam kondisi itu boleh meminta, tapi liyusiba, hanya untuk apa? Untuk mendapatkan penopang hidup saja. Bukan untuk jadi profesinya. Nah, kalau dia sudah dapat penopang hidup, dia harus bekerja. Itu makanya ada orang nan tagak meminta-minta pangkalangan no gadang, badannya kue. Apakah boleh bersedekah kepada orang seperti itu? Tidak. Itu makanya banyak sebenarnya pekerjaan dari penguasa ini yang tidak dijalankan. Lihatlah lampu-lampu merah kita. Kalau betul orang-orang itu adalah orang-orang yang berkebutuhan khusus, itu tanggung jawab negara berdasarkan undang-undang. Dan syariat juga demikian. Nah, kalau yang kuat-kuat seperti itu, bukan di sana tempatnya. Nih, ala ardullah wasi'ah. Bumi Allah lapang, berusahalah. Bekerjalah. Itu yang diperintahkan. Nah, begitu Nabi memberikan nasihat. Artinya apa? Nabi SAW tidak mengkhususkan hari tertentu, tetapi apabila ada kebutuhan, beliau akan jelaskan seperti kasus Qabisah tadi. Nah, di antara cara mendapatkan pelajaran, bukan hanya dalam bentuk nasihat yang bersifat naratif, seperti ceramah ini, tetapi juga adalah pelajaran dalam bentuk melihat praktek bagaimana mengamalkan syariat. Nah, salat berjamaah sebenarnya banyak memberikan pelajaran. Pelajaran ba'awak patuah. Pelajaran jadi pemimpin, dapat. Bamang ke orang Minang merumuskan bahawa menjadi pemimpin itu dahuluan selangkahnya. Iyo. Dalam solat. Supaya jangan payah orang menarik surut bako. Kau tak pemimpin ditinggal di belakang, tak bisa mundur. Di Indonesia lah tu pemimpin sekali layan terkembang, pantang bertarik surut. Nah, itu nanya amalkan, walaupun ada tertangkok korupsi dan tangga jabatan tak amuh. Nah, di dalam solat diajarkan bagaimana memimpin. Kalau awak merumuskan, ditinggikan serantiang, didahulukan selangkah, dari mana pepatah itu diambil? Dari solat. Karena imam di dalam solat semestinya juga menjadi imam di luar. Bapak dan ibu tahu siapa yang berkewajiban menjalankan solat berjamaah itu di negara Islam? Pertama sekali, Amirul Mukminin. Menjalankan tugas yang diamanahkan oleh Nabi. Nabi dahulu yang memimpin. Jadi pada prinsipnya sebenarnya kalau di negara Islam, seorang pemimpin itu dia yang memimpin. Afdalnya dia yang memimpin jamaah kaum muslimin. Bahkan dia yang memimpin ibadah umat. Nah, karena itu memilih jadi imam, calik pula perangainya dan imam pula di luar. Kau ndak de awak nam pandai baca Quran dan lama iramanya sejauh di luar mampir metu domino pagi petang. Nah, seorang pemimpin itu kan jadi tauladan lah. Makanya ambojo sadia juga di dalam praktek umat hari ini, karena banyak anak-anak yang sudah hafiz Quran kemudian didahulukan untuk menjadi imam. Kalau salat sunat ya silakan, tarawih dan lain. Tapi salat fardu jangan dikatakan bahwa menjadi imam salat itu hanya irama yang menjadi ukuran, tidak. Harus kefaqihan orang. Nah, tanda dia faqih itu dia mengerti, dia mengamalkan petunjuk. Jadi kalau anak modo dan alun lai yang masih labil, kan tak rancak awak nanti dan
Imam wak di masjid. Tu pilot je keluarga ke Puncak Lawang, nampak imam tadi berpacaran. Apa jadinya tu? Ke imam wak rupanya. Kau siapa bawa kau ke imam? Nah itu makanya. Memilih jadi imam tu bukan hanya kerana iramanya rancak. Tapi banyak yang harus kita lihat. Jadi pelajaran. Pelajaran bersaf. Pelajaran kesatuan bersama. Makanya Nabi SAW, "Sawwu sufufakum wa la takhtalifu." Itu kata Nabi sebelum salat. "Fatakhtalifa qulubukum." Kan begitu kata Nabi. Samakan saf kalian, rapatkan saf, jangan bertikai-tikai. Nanti bertikai-tikai pula hati kalian, kata Nabi. Apa maknanya? Pelajaran bagaimana kita bersatu kalbunyanil marsus, bagaikan bangunan yang kokoh saling menguatkan tiangnya, dindingnya. Begitu hendaknya. Kalau tidak terjadi persoalan di tengah umat Islam, alun tahu menau masalahnya apa lagi, alah ikut nak mengaluan kecaman, ikut nak mengecam, ikut nak kecam, apa kalau ni dikecamnya seorang-seorang. Kemarin tokoh-tokoh Padang Sarai dengan apa datang. MUI tidak pernah mengecam-ngecam siapa-siapapun. MUI memahami betul kondisi di lapangan. Walaupun ada langkah-langkah yang terlanjur mungkin melanggar hukum, maka hukum yang harus kita beri ruang untuk bekerja dengan jujur dan adil. Tetapi ingat, MUI tidak setuju kalau hukum itu tajam sebelah. Jadi hukum itu harus kedua matanya tajam. Jadi makanya dari awal saya minta telusuri masalah itu sampai ke akarnya. Apa yang menjadi pemicunya? Siapa saja yang memicu terlibat berarti di dalam melahirkan peristiwa gesekan itu. Tidak boleh satu lolos yang satu ditangkap, itu tidak adil namanya. Nah kita yang tidak tahu, yang saya sedih kadang-kadang ada siapa itu? Salah satu anggota DPR, Imanul Haq siapa itu? Yang asal kecam-kecam saja. Jadi Jakarta tu tahu masalah siko. Saya dengan pejabat-pejabat yang begitu tersinggung saya. Kalau mau tahu datang ke sini. Kita bicara. Lihat masalah secara komprehensif dari berbagai sudut. Bukan main kecam-kecam melalui media di sana. Apa yang dikecam? Kalau persoalan melanggar hukum, tidak ada orang yang akan menegakkan benang basah untuk itu. Tetapi harus dilihat persoalan itu dengan jernih. Makanya kemarin saya ingatkan, janganlah dipancing-pancing juga. So, kalau dipancing-pancing, kami bukan umat penakut pula ini. Jangan dipancing-pancing. Sudahlah, kalau kita masih hidup bernegara, masih ada aturan atau enggak? Kalau masih ada aturan, ikuti aturan itu. Tapi kalau enggak ikut aturan, umum ke mana, enggak aturan, enggak boleh. Bisa awak buat aturan surang-surang pokok. Tapi selagi masih ada aturan, patuhi aturan itu. Nah di sini teruji umat Islam yang selama ini solat berjamaah bersama, apakah kalbunyanil marsus, betul enggak satu saf? Jangan biarkan orang mencaci maki, menghina begitu saja. Dalam aturan sederhana saja, kalau masuk ke kampung orang, sapa orang. Itu aturan sederhana itu. Makanya di Minang itu, kalau datang tempat pulang, nah begitu waktu tiba. Tapi kalau ada orang yang tidak berperilaku seperti itu, kemudian orang yang di sana lebih awal tersinggung, itu tidak ada yang mengatakan bahwa orang tersebut intoleran. So kalau begitu nanti bisa saja orang masuk ke rumah orang ngambil apa-apa saja, tidak salam wala kalam.
Jadi hidup bersama itu membutuhkan sensitivitas kita, bahwa kita harus saling menghargai. Itu adalah nilai dasar yang diajar dalam kemanusiaan. Dalam tradisi manapun ada itu. Islam juga seperti itu. Maka di dalam Islam ketika kita berjumpa, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Makanya ada orang yang datang kepada Nabi SAW, man, kata Nabi, siapa? Ana. Tanya lagi Nabi, man, siapa? Ana. Kata Nabi, ana. Saya juga. Siapa? Kata Nabi. Ini ada orang yang kadang-kadang tidak mau berterus terang, berjujur-jujur. Nah, jadi salat mengajarkan kebersamaan, kekokohan kita sebagai umat. Kemudian berikutnya, yang ketiga, salat berjamaah mengajarkan kita apa? Mengajarkan kita untuk pandai mendahulukan kepentingan jamaah, kepentingan yang lebih besar dibandingkan dengan kepentingan salat berjamaah begitu. Tasasana nak dulu pulang imam ko ala-ala dibaca kunci awak ko lekulullahu ahad tadi. Sabarlah dulu. Nah. Artinya apa? Kita belajar untuk apa? Untuk menempatkan kepentingan bersama, kesepakatan bersama dibandingkan kehendak masing-masing. Banyak hikmah. Nah, sekarang jadi persoalan, dari sekian banyak hikmah itu, mengapa tidak semua orang bersemangat menjalankan salat berjamaah? Itu catatannya. Nah, kalau kita menjawab, sebenarnya saya mengatakan umat ini bukan tidak tahu tentang salat berjamaah, tetapi mereka tidak memahami makna yang terkandung di balik salat itu. Jadi ilmu tentang salat berjamaah itu baru sebatas maklumat, informasi. Nah, karena itu ketika kita mengkaji salat berjamaah, apa yang akan kita kaji? Nah, yang pertama sudah kita jelaskan secara ringkas hari ini, yaitu adalah apa maqasid, tujuan dari salat berjamaah disyariatkan. Salat berjamaah disyariatkan bukan terlambat. Salat berjamaah untuk salat fardu itu telah disyariatkan di Makkah setelah difardukan. Oh, Bapak dan Ibu, jadi kalau orang bertanya, kapan salat berjamaah itu difardukan? Yaitu setelah Nabi SAW menerima salat 5 waktu fardunya. Jadi salat berjamaah 5 waktu disyariatkan langsung pagi harinya. Datang Jibril alaihissalam mengajarkan Nabi bagaimana melaksanakan salat, waktunya, kaifiatnya, awal waktu dan akhir waktu, 2 hari Jibril, dan Nabi SAW menjadi makmum dari Jibril alaihissalam. Yang sebelum ini, apakah Nabi telah melakukan? Iya, Nabi telah melakukan, tetapi tidak diperintahkan untuk seperti perintah salat fardu. Jadi boleh dikatakan sebelumnya hanya bentuk anjuran saja, sedangkan ketika setelah datang salat 5 waktu, di situ penekanan perintahnya semakin kuat. Yang berarti tidak terlambat. Nah, semenjak itulah makanya awal yang teringat, yang diinginkan oleh Nabi untuk diadakan sesampai beliau di Madinah apa? Masjid. Karena di sanalah jamaah akan ditunaikan. Nah, bagaimana hukum berjamaah tersebut? Nah, ini yang terus jadi perdebatan di kalangan kaum muslimin. Ada 4 pendapat tentang apa hukum salat berjamaah. Pendapat yang pertama, salatul jamaah fardu kifayah. Salat berjamaah itu fardu kifayah. Yang berpendapat seperti ini, sebagaimana
yang dikatakan oleh Al-Imam Hubairah di dalam kitab Al-Ifsah, itu adalah pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan Imam Abu Hanifah. Dan itu pula lah yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, syarah dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari, bahwa zahir dari pernyataan Imam Syafi'i, nas yang dinukilkan dari Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwa salat berjamaah fardu kifayah. Dan ini pendapat jumhur ulama terdahulu dari kalangan sahabat, dan banyak pandangan ini disampaikan oleh kalangan mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Itu pendapat pertama. Apa hukumnya? Fardu. Tapi berhati-hati memahami pendapat ini. Kodek selama itu yang berkembang itu, makanya fardu kifayah itu kan maknanya kalau kerajaan sebagian orang lapis kewajiban yang lain tu, makanya ada sebagian diajak pas solat yo wakil selambo. Kan banyak orang seperti itu, fardu kifayah seperti penyelenggaraan jenazah, lain di kami ada orang lah lapis tanggungjawab bersama gitu. Nah, sebagian orang kan memahami fikih ini ketika hatinya dirundung kemalasan, dia jadikan fikih ini sebagai jalan untuk lapis. Itu berhati-hati lo belajar fikih. Semua orang majan fikih tentang barang tercecer. Hukum barang temuan ko buya. Oh, barang temuan ko ndak bisa awak miliki saja do. Harus diumumkan dulu. Berhala mau umumkan, setahun mau umumkan. Nyolah setahun buya. Ba mau umumkan, mau tulis mana ada tulisan. Oh itu di mana tempelkan di pintu ambo pi bagian dalam je. Ada orang yang belajar fikih mencari-cari ulah model itu. Lainnya umumkan juga tapi tidak kita baca oleh orang. Nah itu. Nah, jadi ketika dikatakan fardu kifayah, hati-hati, bukan berarti ini memperingan. Nah, sebagian orang ketika mendengar fardu kifayah akan Allah tu akan tak masalah benar itu. Kalau banyak orang mensaji, itulah lawaki awak, kewajiban awak gugur. Nah, apa yang dimaksud dengan fardu kifayah itu? Idza qama biha man yakfi saqata al-ithmu 'ala al-baqin. Nah, benar, fardu kifayah itu apabila ditunaikan oleh sebagian yang telah bisa dikatakan terpenuhi kewajiban itu, maka gugurlah dosa untuk yang lain. Nah, tapi kalau tidak seorang pun yang melakukannya, maka tidak cukup itu perbuatan satu orang, maka berdosalah keseluruhan. Kan begitu konsep fardu kifayah. Nah, inilah yang diajarkan selama ini di dalam mazhab Syafi'i. Sebagaimana juga dikatakan Imam An-Nawawi dalam kitab Rawdatul Talibin, wal jama'atu fardu 'ainin fil jumu'ah wa amma fi ghairiha minal maktubat fa fiha awjuh. Jadi berjamaah itu fardu 'ain untuk laki-laki kalau salat Jumat, tapi selain salat Jumat banyak pandangan tentang itu. Wal asah, yang paling sahih dari kalangan para ulama mazhab Syafi'i mengatakan fardu kifayah, itu yang paling sahih. Itu pendapat pertama. Apa hadis yang mereka pakai? Tentu ada dalil. Nyubara pendapat tadi? Ampe. Dalil yang dipakai untuk menetapkan bahawa salat berjamaah itu fardu kifayah, bukan fardu ain. Kalau masuk awak ke apakah ibu-ibu ba'a nanti kujian kajinya. Nah, pendapat yang pertama, mereka berhujah kepada hadis Abu Darda. Hadis Abu Darda radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Al-Imam An-Nasa'i rahimahumallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Darda itu, "Ma min thalathat", tidak ada tiga orang, tiga orang, fi qaryatin, dalam satu kampung, wala badawin, begitu juga di pemakaman, di pemukiman di padang pasir tempat orang berkemah. Kan ada kelompok ni kan ada dua. Ada orang yang sudah menetap punya qarya, punya kampung.
Kalau dahulu ada orang yang tidak punya kampung tetapi berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain, itu orang badawah namanya. Mereka biasanya berpindah-pindah. Nah, kalau sudah ada 3 orang di satu kampung pun, atau di satu tempat perkemahan sementara sekalipun, kemudian la tuqamu fihimus shalah. Nah, tidak didirikan salat berjamaah di tengah-tengah mereka, sudah 3 orang itu, illa qad istahwadha alaihimus syaitan. Dia telah dikendalikan oleh syaitan, dikuasai oleh syaitan. Fa alaika bil jamaah. Maka karena itu hendaklah kamu melakukan salat berjamaah. Bagi orang yang memahami salatnya, karena jamaah ini belum tentu sebenarnya maknanya salat, tapi bagi yang berpendapat pertama, hendaklah kamu berjamaah, artinya salat. Fa inna ma ya'kuludz dhi'bu, sesungguhnya serigala hanya akan memakan minal ghanamil qasiyah, kambing yang memisah dari kawanannya. Jadi setelah mulai berjamaah, syaitan tak sanggup untuk menguasai waktu. Nah, Nabi mengatakan ma min salasah, 3 orang. Nah, dengan demikian berarti dalam satu kampung tidak dituntut semuanya. 3 orang tadi saja. Nah, atau 2 orang selama berjamaah tetap telah terlaksana. Dalil yang kedua mereka rujuk adalah hadis Malik ibn al-Huwairis, di mana Malik ibn al-Huwairis berkata, "Ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababah mutaqaribun." Ini hadis telah berulang kali kita baca ketika kita menjelaskan fikih salat. Tapi tidak apa, kita ulang lagi supaya ingat kita. Kata Malik ibn al-Huwairis, kami datang bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami ketika itu masih muda-muda mutaqaribun. Ya, umur kami saling berdekatanlah. Nah, fa aqamna indahu 20 lailah. Kami bermukim bersama Nabi 20 malam. Begitu orang belajar dahulu. Datang. Mereka datang dari kampung mereka. Muda-muda masih kuat-kuat pergi belajar. Bermukim atau menetap bersama Nabi 20 malam. 20 lailah. Qala, kata Malik ibn al-Huwairis, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman raqiqa. Dan Rasulullah tahu tak bagaimana karakter beliau? Rahim, penyayang sekali. Raqiqan, lembut perasa. Ini kalau ada orang mengecekkan nyu arif bijaksana, alun takilek la takalam, bulala sangkok 30, alun dilihat dimakan sajuk merasa ruang tubuh, kan itu. Kilaikan dalam ayat tentu jantan betinonyo, keceknya model itu. Nah, Nabi lebih dari itu. Raqiq. Orangnya riqqah, punya kelembutan hati, paraso. Ketika mencari oranglah 20 malam jauh beliau, fazanna, beliau mulai merasa anna, sesungguhnya kami qad istaqna ahlana, kamilah mulai teragak rindu bersuju keluarga. Jadi paraso Nabi. Tahu kau lah 20 malam kau tak pulang-pulang. Nah, Nabi akhirnya bertanya, fasa'alana amman tarakna min ahlina. Kalau bahasa awak, lah keluarga. Allah, si Hanan tinggal di rumah, tinggal istri, tinggal anak. Fa akhbarnahu, kami beritahukan. Memang ada yang kami tinggalkan di kampung kami. Faqala, mendengar itu kecek Nabi, irji'u ila ahlikum. Sudahlah, pulanglah ke keluarga kalian. Temuilah keluarga, kecek Nabi. Nah, faaqimu fihim, menetaplah bersama mereka. Jadi saya makanya tidak terlalu sependapat. Tidak sependapat dengan orang kalau ingin memperbaiki diri kemudian keluarga tinggal. Kalau pergi beraja silahkan, tapi dalam batas waktu tertentu. Berjihad saja ada batasnya. Kalau meninggalkan keluarga, tinggalkan dengan bekal yang cukup. Jadi kecen, Allah dona menjamin. Iyo, Allah menjamin rezekinya, tapi awak diagih baban menafkahi anak bini awak. Nah, itu makanya saya sering ingatkan. Makanya Nabi mengatakan, sudah irji'u ila ahlikum, kembalilah ke keluarga kalian. Wa aqimu fihim, menetaplah di tengah-tengah mereka. Wa allimuhum, dan ajarkan mereka.
Islam yang telah kalian tuntut 20 hari ku, ajarkanlah ke mereka. Wa muruhum, dan perintahkan mereka mengamalkannya. Fa idza hadaratis salah, apabila tiba waktu salat, falyu'adzin lakum ahadukum, hendaklah salah seorang kamu menjadi imam, menjadi muazzin. Azan salah seorang kamu, thumma liya'ummakum akbarukum, dan hendaklah menjadi imam kalian yang paling tua, kata Nabi. Bagus nampak yang tua, kerana ilmunya sama 20 hari mengaji baru. Nah, inilah yang jadi dasar bahawa Nabi SAW tidak menyuruh keseluruhan. Berarti ada yang menyelenggarakan, kalau sudah diselenggarakan oleh sebagian orang, gugur kewajiban yang lain. Nah, hadis yang ketiga adalah hadis yang masyhur, hadis Umar radhiyallahu an. Ini hadis ini sering disebut, ada di dalam banyak ceramah kita dengar, yaitu salatul jamaah tafdulu salatul fadzi bi 27 darajah. Sesungguhnya salat jamaah lebih afdal, melebihi salat sendiri 27 kali lipat. Nah, itu dalil, 3 dalil itu. Nah, ini menunjukkan kalau perkara afdal dan tidak afdal, ba'ala mengecekkan fardu ain wajib. Berarti itu adalah fardu kifayah. Sebagian mengarajuan, dan lain gugur. Itu baru pendapat pertama. 3 pendapat lain, itu tidak mungkin kini selesai. Baik, kita cukupkan dahulu sampai di sini. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.